Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Amin. Anak-anak, sudah siapkah kita belajar pada pagi hari ini? Semoga semuanya siap ya. Semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak ingatkan ya kepada semuanya, jangan lupa untuk mengisi absennya di grup WhatsApp ya, sebagai bentuk keaktifan masing-masing dari kalian. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang bab 5, yaitu tentang sistem pencernaan dan gangguan pencernaan pada manusia. Nah, pada kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu di bab 6 pada LKS halaman 81, yaitu tentang zat aditif dan adiktif. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah pernah memakan es krim dan meminum sirup yang memiliki warna yang menarik? Tentu hampir semuanya ya, pasti pernah. Tahukah anak-anak, apakah bahan yang digunakan sebagai pewarna tersebut bagus untuk kesehatan kita? Simak terus ya video pembelajaran kali ini. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita nantinya, yaitu mengenai penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian dampak penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian jenis-jenis zat aditif dan upaya mengurangi dampak negatif penggunaan zat aditif. Anak-anak, makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Di zaman era globalisasi saat ini, banyak sekali makanan yang mengandung zat kimia yang dapat merusak organ tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati serta mengatur pola hidup yang sehat ya anak-anak semuanya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu zat aditif? Zat aditif adalah bahan tambahan pada pangan yang ditambahkan baik dalam memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan untuk meningkatkan mutu, sifat, atau bentuk pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat aditif adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam makanan untuk berbagai tujuan, selain sebagai bahan pengawet agar makanan lebih tahan lama serta memberikan warna yang menarik. Zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan dan minuman dengan tujuan maksud tertentu, misalnya memberikan rasa sedap, mengawetkan makanan tersebut, kemudian memberi warna yang menarik. Penggunaan zat aditif dapat ditemukan pada makanan yang sifatnya tahan lama, seperti daging dan buah, yang bertujuan agar tidak cepat membusuk dan dapat bertahan lama. Sedangkan pada minuman, yaitu contohnya pada sirup, supaya mempunyai rasa yang manis dan warna yang menarik. Anak-anak, ada yang tahu tujuan penggunaan zat aditif itu apa saja? Tujuan penggunaan zat aditif hendaknya dapat meningkatkan kandungan gizi, kemudian kualitas makanan tetap baik, kemudian menjaga agar makanan tahan lama dan memberi rasa yang sedap pada makanan atau minuman tersebut. Zat aditif ada yang alami dan ada yang buatan. Jika zat aditif alami yaitu berasal dari alam, seperti daun salam, daun pandan, kunyit, jahe, gula aren, asam, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan zat aditif buatan atau sintesis, contohnya yaitu seperti formalin, monosodium glutamat, sakarin, dan lain-lain. Adapun penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positif, contohnya yaitu seperti garam dapur yang dapat mencegah penyakit gondok. Kemudian
untuk penderita diabetes mellitus dapat mengkonsumsi pemanis buatan atau sakarin. Sedangkan dampak negatif penggunaan zat aditif yaitu penggunaan boraks dan formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan. Jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi organ pencernaan. Kemudian CFC dan tetrazin yang digunakan sebagai zat pewarna, dampaknya merusak organ hati. Kemudian siklamat dan sakarin yang digunakan sebagai zat pemanis dapat menyebabkan penyakit kanker. Adapun jenis-jenis zat adiktif antara lain pewarna, zat penyedap rasa, zat pengawet, zat pemanis, serta antioksidan. Pewarna merupakan zat yang dapat memberikan warna pada makanan agar mempunyai tampilan yang menarik. Pewarna alami contohnya yaitu beta-karoten, klorofil, karamel, dan anato. Pewarna buatan atau sintesis contohnya yaitu eritrosin, kuning FCV, hijau HT, dan lain-lain. Kemudian penyedap rasa. Penyedap rasa alami dapat diperoleh dari berbagai tanaman seperti rempah-rempahan, kayu manis, serai, ketumbar, jahe, merica, dan pala. Penyedap rasa sintesis atau buatan biasanya diperoleh dari reaksi esterifikasi. Kemudian pengawet. Pengawet merupakan bahan yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan supaya dapat bertahan lama. Contoh pengawet alami yaitu gula dan garam. Sedangkan pengawet sintesis yaitu antara lain natrium nitrat, kemudian natrium nitrit, kemudian asam benzoat, asam propionate, dan kalium benzoat. Kemudian antioksidan. Antioksidan merupakan zat aditif pada makanan berupa senyawa yang mudah teroksidasi. Contohnya penggunaan asam askorbat. Kemudian upaya mengurangi dampak negatif penggunaan zat aditif. Pertama, mengkonsumsi makanan zat aditif yang tidak berlebihan. Kemudian, teliti memilih makanan. Kemudian, menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Kemudian, memeriksa tanggal produksi pada masa kadaluarsa yang terdapat pada kemasan. Nah, tadi kita kan telah membahas zat aditif. Sekarang kita akan membahas zat adiktif. Anak-anak, ada yang tahu apa itu zat adiktif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Istiqomah, kelas 8B. Baik, saya akan menjelaskan tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang mampu mempengaruhi kinerja fungsi biologis dan menyebabkan ketergantungan. Tingkat ketergantungan bisa bervariasi mulai rendah sampai sangat kuat, yang sulit untuk dihentikan. Bahkan saat dihentikan, penggunaan zat adiktif akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bahkan sangat kesakitan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Malani Putri. Di sini saya akan menyampaikan apa itu zat aktif. Zat aktif adalah istilah untuk zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan efek ketagihan bagi pemakainya, sehingga dapat mempengaruhi penggunanya untuk terus mengkonsumsinya. Contohnya yaitu rokok dan minuman alkohol. Bahaya rokok antara lain: pertama, nikotin merupakan zat racun yang terdapat pada tembakau yang dapat menyebabkan ketagihan. Kedua, rokok yang dibakar akan mengeluarkan gas karbon monoksida yang dapat menghambat peningkatan oksigen. Ketiga, tar merupakan zat kimia yang dapat menimbulkan kanker paru-paru.
Tempat asam sianida merupakan zat racun yang dapat merusak alat pencernaan. Adapun bahaya penggunaan minuman keras atau alkohol antara lain dapat mengganggu sistem saraf penggunanya. Kemudian mengkonsumsi berlebihan dapat menghentikan kerja otak. Kemudian mengganggu sistem kerja darah, menimbulkan penyakit hipotermia dan dapat merusak organ pencernaan makanan. Dampak panjang penggunaan minuman beralkohol antara lain fetal alkohol sindrom atau penyakit cacat, kemudian sirosis hati, kemudian miopati atau kerusakan otot jantung, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian delirium tremens yang dapat memberikan halusinasi yang parah. Adapun pencegahan pengobatan ketergantungan zat adiktif antara lain, pertama, pencegah dan pengobatan ketergantungan pada rokok, yaitu mencoba untuk tidak merokok lagi, kemudian mengikuti seminar tentang bahaya merokok, kemudian melakukan pemeriksaan secara rutin, kemudian mengkonsumsi obat atau jamu yang dapat mengurangi efek penggunaan rokok. Adapun pencegahan dan pengobatan ketergantungan zat adiktif pada minuman keras atau alkohol antara lain, tidak mencoba lagi untuk minum minuman keras tersebut, kemudian mengkonsumsi obat atau jamu yang dapat menetralisir dampak minuman keras, kemudian melakukan pemeriksaan secara rutin di dokter. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai zat adiktif dan adiktif pada makanan dan minuman. Jika masih ada yang kurang paham, boleh bertanya di grup atau chat pribadi. Anak-anak, siapakah yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini? Kesimpulan, zat adiktif adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan dengan maksud dan tujuan tertentu. Zat adiktif adalah zat yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya, zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Terima kasih kepada Saudara Rasya Mahabatullah atas kesimpulannya. Anak-anak, jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu aturlah pola hidup yang sehat agar kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak sehat. Anak-anak, adapun tugas pada pertemuan kali ini yaitu silakan kerjakan soal berikut. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis secara bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.